Arab, keturunan Tionghoa atau Chinese itu kita nggak bisa minta. Iya. Ya faktanya lahir jadi anak orang Jawa, jadi anak Betawi, jadi anak Sumatera, anak Medan. Agamanya apa gitu, Mas, Agamanya ya? juga begitu kan. Tetapi yang dilarang itu begini ya, identitas itu dipolitisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa, wabarakatuh. alhamdulillah kita berjumpa lagi di Bacain Berita edisi yang semakin dekat dengan musim spiritual dan musim politik Ramadan dan musim-musim tahun politik. Silahkan Bung Kameramen. Siap, Bung Alfian. Saya akan bacakan berita dari Republika, Bung Alfian. Nah, judulnya Bung Alfian, KPU, parpol terbukti gunakan politik identitas akan disanksi. Waduh, gimana nih respon awalnya Bung Alfian? Aneh bin ajaib. Kalau saya sih melihat ini sebuah hal yang sangat reaktif ya. Apa sih sebetulnya definisi identitas? Ya. Identitas itu kan menyatakan bahwa ada keberadaan seseorang, keberadaan lembaga dengan ciri-ciri tertentu. Sebenarnya apa yang mau disoalkan? Ini memang negeri kita sering orang berputar-putar dengan istilah-istilah yang sebetulnya ketika dilacak sering membuat kita bertanya-tanya yang mana dan kenapa. Ya. Contohnya radikal, intoleran, terorisme, semuanya ada istilah-istilah yang bias, yang kelihatannya kalau kita jujur secara akademis, kita duduk secara keilmuan, sebenarnya itu semua hanya sebagai bentuk apa ya, ketakutan terhadap bayang-bayang. Nah, Jadi saya pikir sangat jelas sebagaimana pernyataan Rocky Gerung, persoalan politik identitas itu hanya takut adanya kekuatan politik Islam. nah, Itu yang perlu dipahami oleh pemirsa bahwa untuk itu maka dari saya Alfian Tanjung, mari kita bangun politik Islam identitas politik Islam. Kita bangun saja. Kalau dia mau bilang menegur-negur, apa pasalnya? Apa kriterianya? Iya, betul apa juga, dasar referensinya? Iya, Literasi apa yang mau dia pakai? Yang jelas ini kan bukan argumen, tapi sentimen. Ya kan lebih bersifat kepada tendensius politik yang mestinya KPU itu kan wasit. Ya kan kita juga tahu partai-partai lain juga beridentitas kok. iya. Ada yang bawa foto-foto seseorang, Bawa ya kan bapak. ada gambar-gambar apa, itu kan identitas juga. Ya logo-logo itu kan identitas. Jadi sebenarnya jadi naif gitu Bung Kameramen, lebay kalau kata anak remaja itu. Jadi sekali lagi buat KPU uruslah bagaimana persiapan, pastikan pemilu tidak ditunda. Itu kerjaan Anda. Betul. Kerjaan Anda itu kerjaan itu merapikan, buat pengaturan waktu yang sesuai dengan rencana. Dan pakai Begitu. kardus lagi. Nah, Bung Alfian, memang ini kan mungkin ya ada keterkaitan ketika Partai Umat menegaskan bahwa mereka identitasnya Islam. Jadi sampai ada di Detik News, Partai Umat itu ada beritanya lah. Partai Umat tanya balik Bawaslu soal politik identitas. Salahnya di mana? Nah, itu sama yang tadi Bung Alfian sampaikan bahwa nggak jelas nih jadi maunya apa gitu. Nah, tapi Bung Alfian unik ya. Dia melarang-larang orang untuk berpolitik identitas dan sangat kelihatan takut identitas Islam itu muncul dan menjadi kekuatan, Bung Alfian. Tapi mereka menggunakan identitas Islam buat kampanye, mendekati pemilu, pura-pura pro Palestina. Ini kurang ajar menurut saya. Jadi gimana nih Bung Alfian? Langkahnya gimana? Ya yang jelas kan kelihatan bahwa memang itu sikap yang ambigu ya, sikap yang mendua kan gitu kan. Sekarang ada yang berubah jadi ustadz, yang berubah jadi solehat, yang sehari-hari tidak berhijab jadi berhijab. Iya, betul. Yang hari-hari tidak bersongkok atau tidak berkopiah jadi berkopiah, baju koko jadi baju koko. Jadi sekali lagi, kalau dari saya mungkin sederhana aja. Udah sekarang kita ini kan sudah merdeka hampir 80 tahun ya, 70, 77, 78 tahun. Ya. Janganlah berpikir terhadap saudara sendiri dengan pandangan penjajah. Ya, lagi-lagi identitas itu kan sebuah hal yang lazim dan lumrah. Kan kalau kita nanti datang, apa identitasnya? Oh, rambutnya begini, oh pakaiannya begini, oh ciri-ciri matanya begini, alis matanya begitu, kan identitasnya, ciri-ciri penampakan. Ini yang jelas menurut saya buat KPU, kerjakanlah hal-hal
yang bisa membuat pemilu itu berjalan lancar, jujur dan adil, sesuai dengan rencana, tidak curang. Coba Anda jamin, coba Anda bikin fakta integritas bahwa kami KPU, bahwa kami Bawaslu tidak akan bersikap curang. Kami siap mubahalah di atas Al-Quran. Itu mungkin iya, kalau kami curang bahwa nanti kami akan celaka masuk neraka gitu. Mau nggak tuh begitu tuh? Saya pikir itu juga biar sekalian tanggung-tanggung identitasnya kan gitu. Iya benar. Iya benar Bung Alfian. Mungkin KPU masih bimbang juga nih. Ada yang bahas-bahas soal tentang wanita emas. Nah Bung Alfian, kembali tentang politik identitas. Ternyata Partai Umat itu di 3 minggu yang lalu pernah bikin statement yang menurut saya positif Bung Alfian. Partai Umat usung politik identitas Islam, masjid tempat jihad politik. Wah, ini saya tertarik Bung Alfian dengan kalimat ini karena saya pernah mendengar Bung Alfian itu berceramah tentang masjid benteng pertahanan umat. Jadi Bung Alfian memang sebetulnya berarti bagus ya Bung Alfian ketika umat Islam itu kembali memfungsikan masjid sebagai pusat pendidikan, pusat politik, pusat apa, dan masukan Bung Alfian, karena kan satu sisi kita punya semangat itu, tapi satu sisi kita dihalang-halangi dengan sebutan jangan bawa politik ke masjid. Gimana Bung Alfian? Ya itu kan sebenarnya bahasa kaum sekuler ya. Pisahkanlah gereja dengan negara gitu kan, gitu kalau bahasa aslinya kan gitu. Nah ketika pandangan berpikir atau cara berpikir perspektif seperti itu dipakaikan kepada orang Islam, kepada umat Islam, jadi keliru. Iya betul. Karena kan dulu keberadaan gereja-gereja kan begitu, kalau mau kita pahami para pemirsa, ini kan pandangan sekuler. Iya. Nah kalau dalam Islam itu apa yang tidak ada dibahas? Semuanya. Urusan melahirkan ada tata cara dan ada ininya. Urusan pernikahan, segala macam urusan itu ada. Ya, perbankan, mana ada perbankan Kristen? Ya kita buka saja, mana ada perbankan Hindu, itu saja sudah sudah satu fakta. Artinya kembali pada persoalan ini, kita umat Islam dan saya sebagai orang yang lama dibesarkan dalam gerakan politik Islam, saya ingin katakan, ayo semuanya kita punya ada 6 partai Islam. Partai Umat, Partai P3, PKS, PBB, Masyumi, dan Partai Dakwah. Iya. Ya, ada partai lagi yang lain, ya partai berbasis umat mungkin kira-kira gitu, partai berbasis Islam. Coba kalau yang partai Islamnya dari hulu ke hilir ya cuma 6. Kalau partai berbasis Islam ya berarti orang-orangnya agamanya Islam, tapi kemudian dia mungkin bukan partai Islam menurut yang dia akui sendiri begitu. Iya Bung Alfian, nanti kita perlu tuh Bung Alfian mendetailkan apa tuh maksudnya partai yang berbasis Islam dan selain itulah. Nah Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian, kita diributkan berpolitik dengan identitas atau politik identitas Bung Alfian. Tapi kok KPU saya tidak melihat dia atau mereka sibuk untuk ngingetin jangan sampai ya kita politik memasukkan identitas. Ya serius. Itu gimana Bung Alfian? Saya pikir serius ya. Kalau memang kasus pemalsuan identitas atau identitas palsu itu terus berlama-lama, terus kan kita lacak ulang dulu waktu KPUD yang pernah membuat yang bersangkutan lolos itu gimana. Kalau kata maksud saya begini, yang saya maksudnya para pemirsa, untuk ini anggaplah sebagai kecelakaan yang pertama dan satu-satunya saja. Tuh. Artinya kita tidak akan mengatakan pembelaan atau kita merasa kalah dan nyerah, tidak. Betul. Karena ini udah ngeyel kan. Kalau menurut kita ini orang mestinya ya punya malu gitu. Tapi kalau dasar nggak punya malu ya sudahlah. Yang jelas politik memalsukan identitas itu bukan bagian daripada yang diakomodir oleh KPU. Nah, itu satu. Yang kedua, buat kaum muslimin, mari kita mantapkan identitas politik Islam kita, politik identitas kita, Islam politik kita, politik Islam kita, dan yang lain silakan saja. Dulu kan juga ada PDS, Partai Damai Sejahtera, kita nggak ribut kok. Betul. Bikin aja sana partai Kristen, partai Hindu, partai apa lagi, partai PKI. Ayo diumumkan saja biar jelas identitasnya. Betul sekali. Umumkan saya PKI gitu, jadi enak. Jadi nanti kita jadi jelas dalam konstatasi politiknya, kita jadi enak kan gitu, daripada PKI nggak ngaku PKI, dibilang PKI orang yang bukan PKI yang dipenjara, yang ditangkap, yang dituduh, dikriminalisasi.
Ya, kesimpulannya pemirsa, mari kita berpolitik identitas Islam karena itu tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan merupakan sebuah kepatutan dalam pergaulan antar manusia. Identitas itu perlu ada kejelasan, siapa kamu, siapa aku. Yang jelas mari bermain secara sportif, secara satria, dan siap menang dengan tetap merasa menghargai yang kalah dan siap kalah tanpa harus menyalah-nyalahkan orang lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.